Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang panduan praktis tata cara berwudu. Wudu merupakan cara bersuci yang tujuan utamanya untuk menghilangkan hadas kecil seperti keluar angin dari dubur, buang air besar, dan buang air kecil. Rukun berwudu. Yang pertama itu adalah niat, yang kedua itu membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Sunnah wudhu. Sunnah wudhu itu sebagai berikut. Yang pertama, membaca basmalah di awal berwudhu. Yang kedua, menggosok gigi atau bersiwak. Yang ketiga, mencuci kedua tangan sampai pergelangan. Yang keempat, berkumur-kumur 3 kali. Yang kelima, memasukkan air ke lubang hidung, kemudian mengeluarkan lagi sebanyak 3 kali. Yang keenam, menyela-nyela jenggot. Yang ketujuh, menyela-nyela jari tangan dan kaki. Yang kedelapan, mendahulukan anggota badan yang kanan dan yang kiri. Makruh wudhu. Adapun yang dapat memakruhkan wudhu diantaranya, yang pertama meninggalkan salah satu sunnah wudhu, yang kedua berbicara di saat berwudhu, yang ketiga berwudhu di tempat yang bernajis, yang keempat berlebih-lebihan berkumur-kumur bagi yang berpuasa, yang kelima berwudhu dengan air yang terkena sinar matahari. Yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu artinya wudhu itu batal disebabkan karena sebagai berikut. Yang pertama, keluarnya sesuatu yang melalui 2 jalan, yaitu kubul dan dubur, misalnya kencing, berak, dan kentut. Yang kedua, hilangnya akal yang disebabkan gila, pingsan, dan mabuk. Yang ketiga, tidur dalam posisi baring atau duduk dengan bersandar. Yang keempat, menyentuh kemaluan tanpa pelapis. Yang kelima, menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya. Tata cara berwudu. Seseorang yang mengerjakan sholat hendaknya terlebih dahulu berwudu karena wudu itu adalah merupakan syaratnya sah sholat. Sebelum berwudu, terlebih dahulu dibersihkannya terdahulu najis-najis yang ada pada badan kita. Kalau memang ada najisnya, adapun cara-cara berwudu adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca basmalah, yakni sambil mencuci dan menyela-nyela kedua tangan sampai pada pergelangan tangan dengan bersih. Yang kedua, berkumur-kumur 3 kali sambil memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya lagi. Yang ketiga, membasuh seluruh muka, yakni antara tempat tumbuh rambut kepala yang wajar hingga ke bawah janggut dan secara melintang antara kedua belah daun telinga sambil membaca niat wudhu. Doa niat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadathi asghari fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Setelah membaca doa niat berwudu, yang keempat membasuh kedua tangan yang kanan dan yang kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Yang kelima, mengusap rambut keseluruhan kepala mulai dari depan hingga ke belakang. Yang keenam, kemudian tangan dikembalikan ke depan dan dilanjutkan dengan menyapu kedua telinga dari luar dan dalam, ibu jari di luar daun telinga dan jari telunjuk di dalamnya. Yang ketujuh, membasuh kedua kaki sebanyak 3 kali yang dimulai dari yang kanan. Yang kedelapan, dengan demikian selesailah pekerjaan wudhu. Setelah itu dilanjutkan dengan berdoa sambil menghadap kiblat, seraya mengangkat kedua tangan ke atas. Adapun doa yang dibaca sesudah wudhu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minal muttawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah,
yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, yang Allah jadikanlah aku termasuk orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan dirinya. Keistimewaan wudhu. Terdapat hadis yang panjang Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut. Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, maka keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidungnya, maka dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Begitu juga tatkala ia membasuh muka, maka dosa-dosanya akan keluar dari mukanya sampai dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika masuk kedua tangan, maka dosa-dosanya akan keluar dari kedua tangannya sampai dari bawah kukunya. Demikian pula halnya dengan ia menyapu kepala, maka dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Begitu pula tatkala ia membasuh kedua kaki, maka keluarlah dosa-dosa tersebut dari dalamnya, sampai bawah kuku jari-jari kakinya. Kemudian tinggallah perjalanan ke masjid dan sholatlah menjadi pahala yang bersih baginya. Hadis riwayat Malik, Nasai, Ibnu Majah, dan Hakim.